Halo semuanya, balik lagi bareng gue Irfandi di channel gue. Kali ini gue bakal menuntaskan janji gue 3 tahun lalu memberikan tutorial lighting. Ya, banyak juga yang request di komen, Bang, tutorial lightingnya dong. Nah, kali ini bakal gue tutorin, walaupun telat 3 tahun ya. Dikarenakan gue sempat S2 dulu, jadi sedikit sibuk. Nggak sedikit sih, banyak sibuk. Jadi baru sempet buat kontennya sekarang, karena alhamdulillah gue udah lulus. Ya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, di sini gue bakal tutorin lighting di interior living room dan kitchen ya. Yang menurut gue living room itu area yang paling kompleks ya kalau di rumah itu, yang paling kompleks pencahayaannya. Karena gue kasih pengetahuan umum dulu ya. Jadi kalau gue mendefinisikan lighting di interior itu ada empat deh, empat. Pertama itu natural lighting, yaitu lighting dari pencahayaan di luar. Yang kedua itu lighting ambient lighting. Itu biasanya lighting yang umum, yang dari cahaya bohlam atau pokoknya lighting yang untuk menerangi ruangan. Itu ambient lighting. Yang ketiga itu ada task lighting. Task lighting itu contohnya itu lighting yang ada di uh, bawah kitchen atau ini ya, coba kita lihat. Nah, kalau kursornya kelihatan ini, lighting yang di bawah kitchen set itu termasuk task lighting karena menerangi kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Termasuk di meja belajar atau di meja kerja, itu task lighting. Karena fungsinya untuk membantu kita melakukan kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada decorative lighting. Nah, decorative lighting ini biasanya itu eh, di celah-celah yang meng-highlight. Biasanya itu di sini kalau misalnya ada artwork di sini ya. Nah, ini bisa jadi dikasih spotlight untuk meng-highlight artworknya. Nah, itu bisa masuk ke decorative lighting. Atau gue biasanya itu suka pakai LED strip di sisi sisi-sisi di sebelah artworknya ini. Itu decorative lighting. Sama biasanya itu di taman ini ya. Di taman itu biasanya ada lampu yang nyorot dari bawah. Nanti gue praktekkan deh decorative lighting itu kayak gimana. Nah, termasuk ini ya lampu apa nih, lampu standing lighting, stand lighting ini termasuk decorative lighting. Oke, nah ini gue udah buka Enscape-nya juga. Nah, di sini gue gedein dulu kali ya, bisa dilihat masih kosongan ya, gue belum pasang lighting apapun. Ini ada cahaya gini, ini material emisif ya. Harusnya udah gue ajarin di video gue sebelumnya tentang material, jadi cek aja videonya kalau yang masih bingung ini kenapa. Nah, ini gue udah setting lighting alamiah ya, natural lightingnya itu. Jadi sebelum kalian membuat artificial lighting tambahan, harap buat dulu natural lightingnya seperti apa. Nah, ini gue udah buat ya sebenarnya. Oke, kita buat preset baru aja, tutorial lighting ya. Nih, ini default dari Enscape-nya. Kenapa ada cahaya? Sebentar. Gak ada lighting kan? Gak ada. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat, ini default dari Enscape ya. Nah, ini sebenarnya ya udah oke ya menurut gue. Udah oke, tapi ini gue kurang suka karena terlalu warm gitu. Pencahayaan dari Enscape itu kurang natural gitu. Nah, kalian bisa setting di visual setting. Nah, ini mungkin kita ganti ke ini dulu ya, settingnya dulu.
Gue biasanya outline-nya kasih 4. Ini setting preferensi aja ya, atau kalian mau lihat punya gue juga boleh gitu. Nah, biasa gue setting di ultra. Kalau kalian pakai RTX, saran gue sih di ultra biar cahaya lebih oke lagi. Nah, ini ganti 75. Sebentar, kita full HD ya 70 deh. Oke, ini auto exposure nyalain aja. Sebentar. Kita pakai ini scene 1. Oke, ini natural ya, natural lighting. Ini aja menurut gue udah oke. Kalau kalian nggak mau settingan ini, nah kalian kalau mau cek arah mataharinya itu di sini, rotation. Nggak ada kah? White ground. Oh, ini white ground. Clear. Ini density, ini cloudnya ya. Ini biasanya gue matiin ini efek, gak penting. Terus ini udah exposure naikin 58 dulu. Ini terlalu terang deh. Wait. Nah, biasanya gue sun brightness itu gue nggak pakai karena terlalu warm. Kalau dipakai, gue biasanya pakai di 1% aja. Matiin, shadow surface matiin, ambient pakai 70 aja. Oke. Nggak bisa dikecilin apa? Wait. Ya biar kelihatan. Oke, sky density. Nah, sebenarnya ini udah oke sih kalau menurut gue ya. Cuman gue cahayanya tuh kurang dapet gitu kalau gue bilang sih. Ini kalau gini doang sih udah oke. Kayak 50, 51, 52, 53. Gini aja udah oke nih, udah pencahayaan alami yang bagus menurut gue ya. Dan kalian kalau mau pakai kayak gini juga udah oke nih, settingan yang menurut gue udah oke. Nah, tapi gue kurang suka karena terlalu flat ya kalau otak gue ya. Nggak ada bayangannya gitu loh. Nggak ada kayak cahaya natural yang masuk. Jadi gue biasa itu pakai skybox atau HDRI. Oke, ini kita cari HDRI-nya. HDRI. Ini kayak biasa gue pakai nih. Oke. Nah, kalau pakai HDRI itu kayak cahaya tuh lebih oke ya. Gimana ya bilangnya ya? Tuh, ada lebih dari warnanya lebih oke, dari kontrasnya lebih oke kalau pakai HDRI. Jadi gue biasanya pakai HDRI sih. Tinggal kamu mau sesuaiin ini aja, HDRI. Sorry. Nah, tinggal sesuaiin HDRI aja ya.
Ini kalau mau ada sorot brightest point as sun direction, arah matahari, mau dilihatnya itu di sini. Pilih saya ini, terus rotasi. Nah itu. Nah cuman yang terlalu kasar ya. Wait, coba. Nah gue mau ada ini ya, cahaya matahari yang masuk, cuman nggak yang terlalu kasar juga, kelihatan jelas banget gitu. 1% ya bisa ya. Oke. Nah sebenarnya tergantung renderan. Kalau renderan kamu mau natural lighting, ini oke. Masukin tuh cahaya mataharinya gitu. Ini kalau mau memperlihatkan natural lightingnya. Cuman kalau nggak mau di highlight natural lightingnya, kayak matiin aja ini brightest point-nya, sun direction. Nah dia lebih soft kalau dimatiin sun. Ini ya masuknya sini nih. Tuh. Ini looks-nya. Looks kayaknya 2 juta tadi. Oke sih. Nah udah. Nah ini menurut gue udah oke ya. Timbang yang tadi gue lebih suka ini, kayak lebih natural gitu cahayanya. Wait, coba kita puluh aja deh. Shadow kita kurangi dikit. Ya setengah sih, nggak dikit. Oke, ini color temperature. Ya oke lah segini ya. Coba kita lihat kitchen ya. Kok di sini ngubahnya? Kitchen. Oh, ini belum gue hilangin lagi. Oke lah ya. Ntar ini gue hilangin dulu. Oke, pencahayaan alami menurut gue udah oke nih. Highlight naikin dikit lah. Lag ya. Ya, PC kita kentang soalnya guys. Jadi harap bersabar. Oke, udah. Ini fog-nya gak perlu deh. Perlu ya, pakailah dikit ya. Biar ada kesan bloomingnya gitu. Oke, udah semua. Nah ini udah jadi natural lighting. Jadi pastikan kalian nge-setting natural lightingnya dulu sebelum nge-setting si artificial lightingnya. Nah ini karena natural lightingnya udah jadi, kita bisa buat artificial lightingnya. Nah pertama artificial lighting yang gua buat itu
pastinya ambient lighting dulu, karena itu pencahayaan secara umum. Nah, ambient lighting itu di gua itu ada ini ya, spotlight, downlight, ada downlight, sama ya downlight sama LED strip yang di sini. Nah, mungkin kita tambahin dulu. Oke, downlightnya. Nah, di landscape lighting itu ada 5 jenis lighting ya. Yang pertama tuh spear. Spear itu bohlam ya, yang arah cahaya itu ke berbagai arah. Yang kedua ada spotlight, itu arah cahayanya ke bawah doang atau ke satu arah doang. Ada line ini juga arahnya itu ke segala arah namun dalam bentuk line. Nah, ada juga rectangle ini persis sama kayak nggak persis juga, tapi prinsipnya sama dengan spotlight, dia satu arah tapi bentuknya rectangle. Kalau disk juga sama prinsipnya dengan spotlight dan rectangle, itu satu arah, cuman bulat aja bentuknya, gitu aja sih. Nah, kalau untuk downlight biasanya gue pakai spotlight. Nah, kita tinggal klik terus poin pertama, klik lagi poin pertamanya, terus klik poin endpointnya gitu. 2 kali. Nah, 2 kali di poin pertama start point, 2 kali di endpoint. Nah, ini udah jadi si spotlight. Nah, ini karena gua buat komponen lampunya jadi ke semua titik udah teraplikasi ya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, udah kelihatan ya. Cuman nih warnanya kan masih putih ya. Nah, kurang oke gitu. Jadi gue mau ganti warnanya ke agak warm gitu. Nah, ini kalian bisa langsung tambahin warna aja ya ke lampunya. Nah, langsung tambahin warna landscape. Sorry, ini kok dia nggak muncul. Oke, nih ya, warnanya udah ganti ya. Tapi masih kurang gitu, kayak lampunya itu terlalu strong banget gitu kelihatan cahayanya. Nah, biasanya gua itu nambahin namanya IAS profile. Bacanya susah juga nih. Nah, gua tambahin IAS, coba kita cari dulu. Nice. Ya, IAS lighting collection. Coba, ini nggak ada indikator ini lagi. Wait. Nah, IAS profile. Nah, ini ada gambar ya sih. Coba yang 5, biasanya gue pakai yang 5 sih. Oke, yang 5 coba ya. Lag. Oke, tambahin IAS profile nomor 5. Nah, cahaya jadi lebih soft dan lebih kelihatan realistik gitu. Nih, bisa dilihat sendiri ya. Tuh, pendar cahayanya itu lebih realistik. Nah, ini IAS profile itu bisa kalian download ya di Google, cari aja IAS profile for lighting gitu. Nanti ada, tinggal download aja, banyak kok yang gratis. Oke, itu udah ya. Menurut gue sih luminosity-nya tambahin dikit. Nah, ya seginilah. Oke, tapi kalau siang kayaknya nggak terlalu kelihatan harusnya.
Ya oke lah, segini ya. Oke, tinggal kita buat ambient lighting satu lagi di plafon, LED strip. Nah, biasanya kalau gua buat LED strip itu gua pakai rectangle. Jadi rectangle-nya buat ke arah atas gitu. Karena prinsip kalau LED itu biasanya tuh dia cahayanya itu ngarah itu bukan keluar gitu ya, tapi ke sisi dalam atau sisi atas plafon gitu. Nih, kalau gue buatnya sisi atas saja karena udah kebiasaan, gak ada alasan lain. Oke, ini kita maksimal, nggak usah nih 20 aja, ntar kita copy. Oke ya. Nah, taruh di sini aja. Terus kasih warna, jangan lupa, kalau nggak ntar warnanya putih doang, flat gitu. Ini tinggal copy 10 kali. Kurang ternyata. Sorry. Kita buat group dulu biar enak monitoringnya. Ini buat grup, terus tinggal copy deh. Ini kayaknya 25 kali. Coba. Kurang 35 kali. Nggak bisa. Oke. 15 kali. Oke, kelebihan dikit. Hapus. Nah, oke, udah jadi di satu arah ini. Aduh, PR nih. Nah, selalu nih kayak gini nih. Wih, nah. Ini copy aja ke samping. Oke. Nah, tinggal yang ini ya. Ini biar lightingnya tuh editnya gampang ya, satu komponen, jadi di copy aja sini. Wait. Muter lagi, loading lagi. Kayak harus beli PC baru deh. Duitnya belum ada, guys. Apakah kita akan membuka Saweria, guys? Udah sih, udah ada. Ya, jadi kalau ada yang mau donasi ya, ketimbang kalian belajar render di luar mahal, udah beliin gua PC, gua buatin video tutorial deh. Oke, ini udah, kita copy aja 10 kali. Oke, pas ya. Lebih dikit lah. Ini apa lagi? Oke, ini tinggal di copy ke belakang. Nah, udah jadi. Nah, kita unhide dulu. Oke, jadi ya. Cuman ini kan kayak terlalu ini ya.
terlalu terang. Jadi kita kurangi intensitas cahayanya. Ini luminous power kita kurangi sampai dia nggak dominan lagi. Ya terlalu dominan. Masih dominan ya. Sorry. Why? Nomor 1. Wait. Saat kau pergi 100 saya nggak apa ini. Sebenarnya kita cek dulu. Kayak overpowering ya guys. Kayak ngebug deh. Ya, overpowering banget tadi. Berarti kita naikin dikit lah. Sini ya. Ini oke sih. Tadi itu overpowering banget. Kayak kuning banget deh. Karena kalau di siang hari kan nggak mungkin seterang itu ya. Oke, ini udah oke menurut gue ya. At least kelihatan ya. Nah, berarti udah semuanya sering. Oke, ini udah semua berarti ya. Untuk ambient lightingnya kita tinggal buat decorative lighting. Oh enggak, task lighting sama decorative lighting. Kita buat task lighting dulu ya. Salah satu contoh itu task lighting tuh ini yang di bawah. Ini decorative, sorry. Decorative lighting salah satu contohnya itu yang di bawah meja island ini, kitchen island. Nah ini termasuk decorative lighting. Kayaknya terlalu kenceng banget itunya. Cahayanya. Wait. Ini nggak sama kah komponennya? Nggak sama lagi guys.
seragam ini, jangan sampai nggak seragam loh. Repot ngedit nih. Oke. Ada yang overpowering di sini. Yang beda berarti nih. Nah, beda nih. Soal overpowering sendiri dia. Oke, harusnya aman ini. Tinggal sesuaiin aja. Yang 300. Ya, segini oke lah. Sorry. Nah. Ya oke lah, segini lah. 174. Atau tambahin 250 lah. Nah, ini decorative lighting. Oke, kita buat decorative lighting aja dulu kali ya. Nah, udah sekalian jalan. Oke, decorative lighting itu ada di sini juga. Ini ya untuk nge-highlight si artnya. Kita pakai rectangle, terakhir ganti, kecilin. Oke. Ini langsung aja taruh di dalam. Nah, biasanya itu gue kalau untuk di sisi kayak gini, gue pakai itu miring gini. Nah, jadi kesannya dia cahayanya itu keluar. Nah, highlight si artnya. Oke, kita tunggu lagi. Loading. Oke, ini tinggal kita copy aja. 10 kali. Cukup lah. Kurang. Sorry. Kita belum. Nih. Belum buat grup. Ini area ini ya.
Ya ini tinggal kita copy aja sebelah. Oke. Ya, terlalu kontras ya. Kita kurangin dikit luminosnya. Segini aja nih. 300. Nah, udah 400 aja. Nah, jadi ke highlight ya artnya gitu. Oke, sini udah. Nah, di sini juga ada di backdrop TV. Kita ganti view-nya ke living room 2. Ya, di sini kita mungkin pinjam ini yang tadi ya. Hilang mulu dia. Oke, ini tinggal copy aja. Tinggal ditaruh di masing-masing. Oh ya, kelihatan ya. Oke ya. Nah, decorative lightingnya, tinggal satu lagi ini di sini ya. Nah, biasanya kalau untuk lampu standing atau lampu meja itu gua pakai ini, pakai disk, bukan pakai sphere. Padahal ini bohlam kan, tapi karena dia ada cangkangnya, jadi cahayanya itu pasti nggak pendar kan. Kalau ada cangkangnya, pasti dia nyorot itu ke bawah gitu. Makanya gue pakai disk, dan juga secara pendar cahayanya gue lebih suka pakai disk kalau untuk lampu-lampu dekorasi kayak gini. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kasih ini dulu, line untuk ngebantu. Oh, udah ada ya. Nah, tinggal kita start point 2 kali, end point 2 kali. Nah, ini ya. Nah, jadi ada fungsinya lampu ini juga nge-highlight benda yang di bawahnya. Nih, si vas bunga. Ini kita kasih warna. Oke. Kita kecilin, terus kita turunin. Naikin kontrasnya dikit. Wait.
Oke, menurut gue oke ya. Biasanya lampu dekoratif ini juga emang lebih terang timbang lampu lain ya. Nah, oke, ini udah semua. Belum ya. Lampu-lampu hiasnya belum. Lampu-lampu hias ini ya bisa dibilang ambient lighting bisa. Kalau kayak gini biasanya sih dekoratif ya. Karena sumber cahaya itu enggak, yang sumber cahaya utama itu bukan dari dia, tapi dari spotlight sama LED strip yang di plafon. Jadi bisa dibilang ini mah decorative lighting juga. Nah, biasanya karena ini walaupun bentuknya bohlam-bohlam ini ya, gue nggak suka pakai sphere. Karena kalau dia pakai sphere, pasti ada pembayangan di atasnya. Nih gue contohin aja nih. Tuh. Jadi dia ada bayangan. Karena dia cahaya itu nembak ke segala arah. Nah, gue nggak suka. Biasanya itu gue mau meng-highlight meja ruang tamu di bawahnya. Nah, gue pakai ini apa namanya? Pakai disk light. Nah, ini fungsinya buat meng-highlight meja di bawahnya aja sih. Iya, turunin dikit. Kelihatan nggak nih? Saya kecilin lagi deh. Tuh kelihatan ya. Nah, buat meng-highlight si meja dan sofa. Oke. Ini kita buat di sini juga. Ini meja makan. Pinjam aja ini kopi. Kopi aja. Oke. Meja makan udah. Ini juga. Ini kopi ke sini.
Pakai terlalu terang ya. Dipindah sih. Oke, udah untuk decorative lighting. Tinggal kita tambahin tas lighting di bawah kitchen set. Biasanya gue pakai rectangle juga. Untuk LED strip biasanya gue pakai itu memang rectangle ya. Jarang pakai yang lain. Kelebihan satu ini keterangan dikurangi sekitar 300 ya, 300 oke. Kita copy ke atasnya. Oke, tas lighting kelar. Oh, ini lighting di sini. Decorative lighting yang ini belum. Oke, wait, loading. Oke, kita tambahin LED strip di rak ini ya. Sama pakai ini juga rectangle. Ini warnanya diganti, panjangnya disesuaikan dengan oke. Ini tinggal diubah arahnya 45 derajat supaya dia nembaknya ke belakang. Oke. Udah, tinggal di copy ke dalam. Nah, biasanya nih biar nggak terlalu dempet banget, kasih jarak lah. Oke, tinggal dibuat di sebelahnya. Sama, tinggal kasih jarak. Oke, ini ya penampakannya nih.
Ya terlalu terang, kita kecilin dikit lah. Ya 200, oke. Atau jangan terlalu kontras banget. Nah, untuk highlight aja, highlight segini cukup lah. Aduh, ini pencet mulu deh. Kursor yang hitam itu apa sih? Ini tinggal di copy aja. Copy. Oke, ini hapus. Nah, jadi oke. Nah, ini udah semua lightingnya. Ya, inilah jadi ya. Kita save dulu kali ya. Skip ya. Oke, jadinya kayak gini ya. Wait. Oke, kurang lebih begini cara gua ngesetting lighting di Enscape untuk di render, dan begini hasil rendernya. Oke, semuanya thank you buat yang udah nonton tutorial lighting di Enscape versi gue, dan gue harap ini bisa membantu kalian orang-orang yang request untuk tutorial lighting 3 tahun yang lalu ataupun yang baru-baru ini ya. Ya, gue harap gue bisa terus konsisten untuk buat video, dan ya kayaknya sebisa mungkin gue bakal upload sekali seminggu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ide gue harus ngetutorin apa lagi terkait Enscape ataupun render lain, akan gue coba untuk pelajari juga ya. Silahkan request di kolom komen atau komen aja video ini atau video-video lainnya. Dan kalau kalian suka video kali ini, klik tombol like, dan kalau kalian ingin update terus tutorial Enscape dari gua, ya tinggal di subscribe aja ya. Oke, thank you, sekian dari gua, bye bye.